Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setiap Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 atau pada tanggal 9 Tamus 5782. Diambil dari kitab Bilangan 23 ayat 11 sampai 12 yang berkata demikian, saudaraku. Dan Balak berkata kepada Bileam, apakah yang telah engkau lakukan kepadaku? Aku memanggil engkau untuk menyerapah musuh-musuhku, tetapi lihatlah engkau malah memberkati. Dan menjawablah Bileam serta berkata, bukankah apa yang telah Yahweh taruh di mulutku, aku harus menjaganya untuk mengatakannya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar adalah tentang Bileam memberkati Israel. Saudaraku, Raja Moab Balak tetap menginginkan Bileam untuk mengutuki bangsa Israel yang akan memasuki wilayah kerajaannya, saudaraku, dan membawa kembali Bileam ke suatu ketinggian tempat yang dapat melihat bangsa Israel yang sudah mendekat, saudaraku. Dan di sana Bileam meminta Balak untuk menyiapkan persembahan, saudaraku, berupa persembahan. Di ayat yang kedua dikatakan, dan Balak melakukan apa yang seperti yang katakan. Balak serta Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan muda dan seekor domba jantan pada setiap mezbah itu. Dan inilah suatu hal yang dilakukan Bileam, saudaraku, karena Bileam tahu bahwa untuk kehadiran Bapa Yahweh pada waktu itu memberikan persembahan yang terbaik, baik itu berupa lembu maupun kambing, saudaraku, ataupun domba, saudaraku, yang harus dikorbankan di mezbah. Dan memang benar, akhirnya Bapa Yahweh berbicara kepada Bileam, saudaraku. Dan perkataan Bapa Yahweh, apa yang disampaikan oleh Bileam tadi kepada Balak, saudaraku, sehingga menyebabkan Balak, Raja Moab ini merasa kecewa dan tentu marah, saudaraku. Seharusnya Bileam mengutuki, justru malah memberkati bangsa Israel. Karena memang Bileam juga bukan orang yang mau dibayar, saudaraku, untuk mengatakan sesuatu hal yang baik hanya untuk kepuasan manusia, dalam hal ini Raja Balak, saudaraku. Tapi dia tidak seperti itu. Nabiah Bileam memiliki karakter yang teguh, saudaraku, dan dia tidak menjual apa yang sudah Bapa Yahweh sampaikan kepadanya. Dan itulah yang disampaikan kepada Raja Balak, saudaraku, dan menyebabkan Raja Balak kecewa. Saudaraku, lewat renungan ini kita dapat renungkan pada pagi hari ini bahwa pertama, saudaraku, untuk kehadiran kemuliaan Bapa Yahweh di dalam kerinduan-kerinduan kita, pada waktu belajar daripada Bileam ini, saudaraku, maka dia memberikan persembahan bakarannya, saudaraku. Inilah Torah yang pada waktu itu mencatat atau menulis di dalam kitab Torah kita. Dan setiap ada persembahan yang disampaikan lewat pengorbanan, ada darah yang tercurah lewat korban-korban bakaran, maka Bapa yang berkenan, saudaraku. Nah, dihadapkan dengan kehidupan kita sekarang, tentu tidak seperti itu, saudaraku. Dan di zaman kita, hal itu sudah tentu tidak kita lakukan lagi. Karena bentuk-bentuk pengorbanan itu sudah ditebus, sudah selesai di atas kayu salib bersama Adonai Yeshua HaMashiach. Namun yang kita lakukan saat ini, saudaraku, untuk kemuliaan Bapa Yahweh itu turun atas setiap apa yang menjadi kerinduan kita. Kitab suci kita mencatat adalah lewat pujian dan penyembahan kita.
itulah yang kita lakukan di zaman kita ini, saudaraku. Hal ini seperti yang tertulis di dalam Mazmur 22 ayat 4. Namun engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel, saudaraku. Jadi Bapa Yahweh akan dipermuliakan lewat puji-pujian Israel. Di sini berkata ada puji-pujian Israel, saudaraku. Dan inilah yang menjadi suatu keperkenanan kehadiran Bapa Yahweh. Dalam hal ini lawatan Bapa Yahweh di dalam kita melakukan suatu ibadah ataupun suatu kerinduan kita, saudaraku, hanya melalui pujian dan penyembahan kita. Kalau di era waktu itu Bileam meminta untuk menyiapkan korban-korban persembahan, namun saat ini tentu lewat pujian penyembahan kita, karena Bapa Yahweh bertahta di atas pujian-pujian orang-orang yang berkenan kepadanya, saudaraku. Dan lewat itulah yang menjadi lawatan bagi kita saat ini di dalam kehidupan kita, baik itu dalam ibadah-ibadah kita, baik dalam kerinduan-kerinduan penyembahan pribadi kita. Kita mengangkat pujian penyembahan kita yang terbaik, saudaraku, dengan cara tentu kita harus dalam keadaan kehidupan kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita adalah untuk menyembah kepada Bapa Yahweh, untuk memuji kepada Bapa Yahweh, bukan membawa permasalahan kita, saudaraku. Ini yang kita lakukan. Dan sikap Bileam ini juga meneguhkan bagi kita, saudaraku. Bileam mengatakan apa yang sudah Bapa Yahweh katakan, dan inilah yang menjadi renungan bagi kita. Kita juga di zaman sekarang, saudaraku, jangan pikiran kita mengatasnamakan suara Tuhan, saudaraku. Pikiran kita mengatasnamakan suara Bapa Yahweh, saudaraku. Pikiran kita mengatasnamakan Roh Kudus berbicara kepada kita. Tentu ini kita harus klarifikasi, saudaraku. Apakah itu benar suara Roh Kudus? Apakah itu benar kemuliaan Bapa Yahweh yang melawat kita, sehingga kita berani untuk menyampaikan kepada orang lain, bukan pikiran kita saja, saudaraku, atau perasaan kita, dan kita mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada saya, saudaraku. Hal ini artinya kita mencuri kemuliaan Bapa Yahweh, saudaraku, dan kita harus berhati-hati. Bileam sangat tegas dalam hal ini, dan Bileam sangat konsisten, sehingga saat dia memberikan persembahan itu juga, dia katakan, bila berkenan Bapa Yahweh turun, saudaraku. Jadi apa yang dia lakukan, Bileam sangat paham, sangat mengerti tentang apa yang harus dia lakukan agar kemuliaan Bapa Yahweh turun. Namun dia bukan menyatakan suatu kepastian, karena di ayat yang ketiganya berkata, berdirilah di samping persembahan bakaranmu dan aku akan pergi. Mungkin Yahweh akan datang menjumpai aku. Ada kata mungkin, saudaraku. Artinya Bileam juga bukan berarti memastikan. Namun, saudaraku, atas kerendahan hati Bileam, Bapa Yahweh melawatnya. Inilah yang juga harus kita lakukan, saudaraku, dan kita harus berhati-hati. Dan ini terkhusus bagi kita yang mengambil bagian sebagai jemaat maupun sebagai pelayan, untuk memberikan suatu statement-statement yang memang apakah itu benar dari suara Ruach HaKodes yang kita dapat, atau hanya pikiran kita saja. Tentu ini menjadi kehati-hatian. Kita harus hati-hati dalam hal ini, saudaraku, karena bila tidak, kita sama halnya dengan kita mencuri kemuliaan Bapa Yahweh dan menempatkan diri kita seolah-olah menjadi orang yang dekat dan mendapat suatu pewahyuan Bapa Yahweh berbicara kepada orang tersebut, saudaraku. Ini yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Bila memang tidak ada perkataan hal itu disampaikan, lebih bagus kita katakan, saya tidak mendapat apa-apa. Tapi bila memang ada, perkatakanlah juga, saudaraku. Sama seperti Bileam sebagai renungan pada pagi hari ini. Bapa Yahweh mengatakan,
dia memberkati bangsa itu, maka Bileam katakan juga, aku akan memberkati bangsa itu, bukan justru mengutukinya. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman dan tetap kita berjuang dalam menjalani kehidupan di kita ini. Dan tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua. Dimanapun kita berada, Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapak yang kita tidak dipermalukan. Janji firman kita diberkati dan bersama Adonai Yeshua Amasya ada keselamatan yang pasti. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku.